Selamat pagi Victoria. Pagi semuanya. Saat pagi hari ini Tante ditemani tante-tante yang cantik. Ada Tante Muti, Ya. ada Tante Esnia. Semuanya itu menemani adik-adik di rumah untuk memuji-muji Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam puji-pujian, kita akan berdoa dulu. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam setiap hari-hari kami, Tuhan sudah menemani kami. Terlebih hingga pada saat pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami. Kami boleh datang memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami di hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah yang bisa kami perbuat sebagai tanda bukti kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya pujian dan penyembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan dan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini adik-adik di rumah, kita akan memuji-muji Tuhan kita. Judulnya, kalau iblis menggoda kita, kita akan menolak dia. Dan kita angkat pujian, kalau iblis menggodaku. Saat iblis
sama Tuhan kita itu cinta sama Tuhan Yesus. Buktinya hari ini adik-adik datang kepada Tuhan kan? Iya, itu karena bukti kasih kita, bukti cinta kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita tetap memuji-muji Tuhan kita. Pujian kita, I love you Jesus, ya. Judulnya I love you Jesus. Sangat dalam. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya gitu, kita akan bernyanyi dulu. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Amin. Inilah doa permintaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau boleh hadir di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Amen. Hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan.
Sehingga saat firman-Mu diberitakan Tuhan, mereka boleh menerimanya Tuhan. Mari Tuhan, jadikan hati anak-anak Tuhan menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Yang bisa ditumbuhi oleh firman-Mu Tuhan. Yang boleh berbuah ya Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di rumah mereka saat ini Tuhan. Mari Tuhan berikan mereka hati yang tenang Tuhan, supaya firman-Mu ditaburkan Tuhan dan mereka menerimanya dengan baik ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, supaya firman-Mu boleh diberitakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau yang bekerja ya Bapa di saat pemberitaan firman-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Hai Victory Kids, Shalom. Semua diberkati Tuhan hari ini? Iya, puji nama Tuhan. Tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua bersuka cita dan semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa yang mau dipersiapkan? Oh iya, Alkitab Tante, benar. Alkitab, hidup kita ya. Duduk manis ya, dengarkan cerita firman Tuhan. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang ngobrol. Tapi semuanya harus benar-benar menghormati Tuhan kita ya. Mari adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagi yang belum, tolong dipersiapkan. Bagi yang sudah, dengarkan baik-baik. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kemudian dari Lukas 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemudian 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, puji Tuhan, Tante akan ambil judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Yesus dicobai. Apa? Iya, Yesus dicobai. Ya, sebagian besar ya adik-adik Victory Kids sudah pernah mendengarkan bagaimana Yesus dicobai dan sudah mengerti apa arti dicobai. Dan sebagian besar pula ya, sebagian besar juga adik-adik Victory Kids belum pernah mendengarkan cerita ini, terutama adik-adik Victory Kids yang kelas Indria, karena bisa berganti orang. Jadi ada yang sudah mendengar, ada yang belum mendengar ya. Namun adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik judulnya Yesus dicobai. Ya, dicobai atau pencobaan. Pencobaan yaitu artinya ujian, ya, diuji. Atau bisa disebut godaan, digoda. Terus dibujuk atau membujuk supaya kita melakukan kesalahan. Itulah kemauan iblis, supaya kita melakukan kesalahan. Nah, pencobaan itu adalah sesuatu ujian yang pernah kita alami atau yang pernah semua alami. Baik itu anak kecil, baik dewasa, baik orang tua, semua tidak pandang umur. Ya, semua kita pernah mengalami cobaan itu. Nah, dengan cara itulah iblis berusaha
untuk membujuk kita supaya kita melakukan kesalahan, supaya kita melakukan dosa. Karena iblis senang kita melakukan apa? Kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menangkal semuanya itu supaya pada saat kita digoda kita beroleh kemenangan? Nah, adik-adik dengar firman Tuhan. Adik-adik, minggu kemarin sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Itu Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah Bapa kita, ya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah Bapa kita. Yesus mau merendahkan diri untuk kita semua. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Yesus sudah dibaptis? Peristiwa apa yang terjadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Iya, pintar sekali. Pada saat Yesus dibaptis, peristiwa yang terjadi yaitu Roh Kudus turun dari atas dan berupa wujud seekor burung merpati turun ke atas Yesus, ya. Dan kemudian terdengar suara dari surga dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Adalah kata Allah Bapa di surga ketika Yesus sudah dibaptis. Nah, adik-adik, setelah Yesus sudah dibaptis dan kemudian peristiwa tadi sudah terjadi, kemudian Roh Kudus membawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Apa itu padang gurun? Di padang gurun itu kering, adik-adik. Terus gersang, tidak banyak pepohonan. Di sana biasanya paling tumbuhan yang tertentu seperti kaktus gitu kan, atau pohon salem, atau pohon zaitun. Nah, biasanya jarang ada pepohonan yang banyak dan lebat di padang gurun. Di sana itu kering, pokoknya tidak mendukung kehidupan. Nah, terus susah untuk mendapatkan makanan, ya. Nah, adik-adik, Yesus berada di padang gurun dan tinggal serta berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Tidak makan, adik-adik. Wah, kebayang 40 malam, 40 hari tidak makan. Adik-adik kalau nggak makan sehari atau 2 hari aja sudah apa? Lapar, benar sekali. Wah, sudah bunyi perutnya, sudah pengen cari makanan segala macam, ya. Itu kalau kita tidak makan 1 ataupun 2 hari. Nah, ini 40 hari, 40 malam Yesus tidak makan apa-apa. Dan Yesus sebagai manusia, Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Yesus pun merasa lapar. Ya, lapar. Tentunya pada saat Yesus lapar, dalam keadaan fisik yang lemah, dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan lapar, datang iblis menggoda Yesus. Lalu iblis datang kepada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wah, dalam keadaan lapar disebut dengan roti. Kebayangnya, pengen disantap, pengen
dalam keadaan lapar. Ya. Nah, adik-adik, apakah dengan perintah iblis kepada Yesus dilakukan oleh Yesus? Tidak, adik-adik. Yesus menangkis iblis dengan perkataan Allah, dengan firman Tuhan. Walaupun dia sedang lemah, tapi dia ingat firman Tuhan bahwa Yesus percaya Tuhan akan pelihara Yesus walaupun dalam keadaan lapar. Kemudian Yesus menangkis iblis, melawan iblis dengan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Yesus memperkatakan firman Tuhan. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, roti yang melambangkan materi, yang melambangkan uang, yang melambangkan harta adalah bukan segala-galanya bagi manusia, tetapi manusia membutuhkan firman Allah. Luar biasa, Tuhan Yesus begitu kuat karena Yesus percaya Allah akan memperhatikan Yesus dalam keadaan lapar, lemah, dan semangat yang pudar karena dalam keadaan lemah fisiknya, ya. Nah, adik-adik, iblis gagal dalam pencobaan yang pertama. Kemudian Yesus dibawa iblis kembali ke puncak bait Allah. Iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah yang paling tinggi, ke atas bubungan bait Allah yang paling tinggi. Nah, di sana iblis itu berpura-pura tahu firman Tuhan. Dia bawa-bawa firman Tuhan, adik-adik. Ya, iblis itu pintar. Dia merasa bahwa nanti kalau saya membujuk Tuhan Yesus dan memperkatakan firman Allah, maka dia akan kalah dan akan tergoda, akan terkecoh dengan godaanku. Itu adalah rencana iblis kepada Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus dibawa ke atas puncak bait Allah di Yerusalem, ya, di kota suci, lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Ya, kita boleh baca firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang ke-6. Ya, sama-sama kita baca firman Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-6. Ya, nanti akan bacakannya. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Nih, kata iblis, "Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sok bisa-bisanya iblisnya menggoda Tuhan Yesus, padahal Tuhan lebih tahu firman Tuhan. Walaupun iblis begitu menggoda Yesus dengan cara memakai firman Tuhan, tetapi itu tidak menggoda Yesus. Yesus tetap menangkis godaan daripada iblis. Yesus menangkis, melawan iblis dengan perkataan firman Tuhan. Nah, Yesus menjawab dalam ayat yang
ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Yesus menjawab dan memperkatakan firman Allah ketika iblis menggoda Yesus dan ketika iblis mencobai Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya supaya Yesus menuruti perintah daripada iblis? Tetapi Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, artinya jangan meragukan kasih Allah Bapa. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kesanggupan Tuhan. Tuhan mampu. Jangan meragukan janji Tuhan. Tuhan berjanji dan akan menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita digoda dengan begitu banyak tantangan, masalah bagi tante, bagi adik-adik semua di rumah, di sekolah, tetapi selalu ingat firman Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memperhatikan adik-adik. Tuhan akan senantiasa menjaga kita, ya. Tapi jangan coba-coba mencobai Tuhan, ya. Di luar kemampuanmu jangan coba-coba memaksa Tuhan itu untuk melakukan apa menjadi kehendak kamu supaya Tuhan lakukan. Itu artinya kita mencobai Tuhan. Mungkin kadang-kadang teman-teman, kalau kamu berani nggak balapan dengan saya? Sementara kita nggak bisa bawa motor, tapi berani. Aku kan punya Tuhan, aku mah disertai Tuhan, aku mah bisa karena saya percaya Tuhan akan menolong saya walaupun saya jatuh. Jangan coba-coba mencobai Tuhan. Kalau tidak bisa, ya. Kalau tidak bisa, jangan mau dibujuk. Sekalipun itu teman dekat, sekalipun siapapun itu, kalau kita ditantang dengan hal yang tidak kita mampu, jangan mau digodai, ya. Jadi ingat, jangan mau tergoda dengan bujukan-bujukan iblis yang akan membinasakan kita. Tuhan tidak akan tolong kalau kita dengan sengaja mencobai Tuhan, dengan sengaja melakukan hal-hal yang kehendak kita sendiri, yang Tuhan tidak mau. Ya, jangan harap Tuhan akan menolong kita kalau dengan kehendak kita sendiri. Tapi Tuhan akan menolong kita pada saat kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Pada saat kita benar-benar sakit misalkan, Tuhan aku berikan kesembuhan. Benar kita sakit, Tuhan pasti akan tolong. Ya. Nah, kemudian adik-adik, yang ketiga, cobaan yang ketiga, Yesus dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi sekali. Kemana adik-adik? Ke atas gunung yang sangat tinggi sekali. Ya. Nah, adik-adik, iblis ini tidak tinggal diam. Dia selalu berusaha bagaimana supaya Yesus itu melakukan kesalahan. Ya. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi sekali. Dan iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, memperlihatkan kemegahan dunia, memperlihatkan keindahan dunia. Adik-adik, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu, asal engkau menyembah aku. Tuhan itu, Yesus yang bijaksana. Yesus sudah tahu siapa yang dia sembah, yaitu Allah, bukan iblis. Ya, tapi Yesus tahu yang disembah siapa? Allah. Lalu Yesus menjawab, "Enyah engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya,
Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya manusia hanya boleh menyembah Tuhan dan tidak boleh sesuatu pun di luar Allah kita yang boleh manusia sembah selain Allah. Dan hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Lagi-lagi iblis dilawan oleh Tuhan Yesus. Dilawan oleh Tuhan, ditengking ya, diabaikan. Yang menang siapa? Yesus menang melawan iblis. Yesus menang ketika iblis mencobai Yesus. Adik-adik, akhirnya iblis menyerah. Iblis tidak bisa membujuk Yesus untuk melakukan hal yang salah. Dan iblis pun pergi kabur dan tidak lagi membujuk Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya. Yesus berhasil menang atas cobaan yang terjadi pada Yesus ketika Dia sedang ada di padang gurun. Yesus berhasil menyenangkan hati Bapa. Yesus berhasil mengatasi pencobaan. Dia memperkatakan firman Allah. Demikian juga kita, tidak lepas dari cobaan, tidak lepas dari penyakit, tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari segala masalah, baik kepada orang tua, kepada anak-anak, tidak lepas. Tapi janji Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga kita, asal kita mau tekun mengenal firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Makanya setiap hari Minggu ada ayat hafalan supaya adik-adik itu ingat, oh iya, ketika kita dicobai, ingat firman Tuhan. Ketika kita digoda, ingat firman Tuhan. Sehingga kita beroleh kemenangan. Kita mengalahkan kuasa iblis dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, kalau adik-adik ada masalah apa di rumah atau di sekolah, tetap berdoa di dalam hati boleh, supaya Tuhan menolong adik-adik semuanya. Nah, ayat hafalan kita dari 1 Korintus 10 ayat 13, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat ke-13, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, adik-adik selalu hafal ayat firman Tuhan, supaya dalam hari-hari kita selalu menyebut dan memperkatakan firman Tuhan. Ya adik-adik, ya puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya kita semua diberkati, baik di rumah, di sekolah. Tuhan akan selalu memberkati kita dimanapun kita berada ya. Tuhan panggil Yesus supaya Yesus selalu menolong kita saat kita diperhadapkan dengan banyak cobaan. Iya, puji nama Tuhan. Semua lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk jam yang indah ini. Engkau sudah mengajari kami, mengingatkan kami. Engkau sudah hadir dalam rumah kami Tuhan, untuk memberkati kami, untuk kami boleh tetap tekun dalam firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Sehingga pada saat kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, cobaan, ujian, godaan, atau bujukan iblis dalam hidup kami akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Sehingga kami boleh dimenangkan. Dan saat kami menang Tuhan, kami boleh bersuka cita dan menyaksikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena semua itu adalah pertolongan Tuhan bagi kami. Mari Tuhan mampukan kami, tolong kami saat kami menghadapi setiap cobaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau memberkati orang tua kami, mama dan papa, usaha pekerjaan mama dan papa kami. Sehingga dengan berkat-Mu kami boleh ditambah-tambahkan oleh sukacita daripadamu Tuhan. Kau memberkati Tuhan, baik seluruh guru-guru sekolah minggu yang selalu bertugas dalam pelayanan, baik lewat online. Kami percaya Tuhan akan memberkati Tuhan setiap kami, siapapun kami. Tuhan sudah mengenal pribadi-pribadi kami yang boleh kami memberikan waktu kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, baik anak-anak juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan dalam lindungan, Tuhan dalam penyertaan kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.